Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran ada 3 jenis air. Yang pertama adalah ma'un tahurun au ma'un mumtirun, yaitu air hujan. Air hujan. Yang kedua adalah ma'un milhun ujaj, atau diterjemahkan sebagai air laut, air yang ada unsur garamnya, air yang rasanya rada-rada pahit, agak pahit. Lalu kemudian yang ketiga adalah air yang secara khusus direkomendasikan Allah untuk kita minum, yaitu ma'un furatun, air untuk diminum, direkomendasikan khusus oleh Allah. Wasqainakum ma'an furata, dan kami, kata Allah, meminumkan kamu air furat. Itu terdapat di dalam surat Al-Mursalat ayat yang ke-27. Yang pertama tadi adalah ma'un tahurun au ma'un mumtirun, air hujan. Air hujan, kedahsyatannya, kehebatannya, manfaatnya dapat kita rujuk pada surah Al-Anfal di ayat yang ke-11. Ketika Allah mengatakan idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rijzas syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ada 4 manfaat air hujan. Ada 4 manfaat air hujan. Yang pertama litahhirakum bihi. Air hujan air yang terbaik untuk kita pakai bersuci, membersihkan diri kita, lahirnya kita. Maka air hujan air yang baik untuk dipakai mandi, dipakai wudu, digunakan untuk mandi, digunakan untuk wudu. Air hujan. Jangan takut dengan air hujan. Dia adalah berkah. Dia adalah berkah. Bahkan ayat menjelaskan dia sangat baik digunakan untuk mandi, untuk wudu. Yang kedua adalah air hujan itu dapat digunakan untuk terapi kesembuhan dari berbagai gangguan-gangguan setan. Liyuzhiba ankum rijzas syaitan. Maka air hujan itu sangat baik sebagai terapi membersihkan pengaruh-pengaruh kegelapan, pengaruh-pengaruh setan, pengaruh-pengaruh gangguan jin pada seseorang yang terkena gangguan sihir atau gangguan ain atau gangguan-gangguan setan lainnya. Yang ketiga, waliyarbitu 'ala qulubikum, bahwa air hujan itu dapat menghilangkan depresi. Air hujan itu dapat menyegarkan hati dan juga pikiran. Dan air hujan itu wa yustabita bihil aqdam, dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Nah, para pakar sains mereka telah melakukan riset dan penelitian, lalu kemudian mereka mengistilahkan air hujan dengan istilah beauty water atau air untuk kecantikan. Kenapa? Rentang pH-nya berada dalam kisaran 4 sampai 6. Ini adalah air hujan. Tetapi sekali lagi, meskipun kedahsyatan air hujan, Allah tidak merekomendasikan untuk seseorang minum air hujan. Maka air hujan bukan untuk diminum. pH-nya adalah pH asam. Bagus untuk bagian tubuh luar, tapi tidak untuk bagian dalam tubuh kita. Lalu kemudian yang kedua adalah ma'un milhun ujaj, yaitu air laut. Air laut oleh para pakar saintis mengatakan air laut itu merupakan air antiseptik terbaik. Ada unsur garamnya dan itu sangat baik untuk kesembuhan bagian luar tubuh dari berbagai penyakit-penyakit kulit yang parah. Tetapi Allah tidak merekomendasikan untuk meminum air laut. Lalu air apa yang direkomendasikan oleh Allah untuk diminum? Air jenis yang ketiga, ma'un furatun. Allah mengatakan sekali lagi, wa asqainakum ma'an furata, dan kami, kata Allah, meminumkan kalian ma'an furatan, yaitu air furat. Apa itu air furat?
Air furat memiliki dua sifat utama. Yang pertama adalah azbun. Azbun itu adalah air yang tawar. Air yang dalam saintisnya dikenal sebagai air dengan pH netral, aman dikonsumsi, baik dikonsumsi. Namun ada yang lebih dahsyat lagi dari sekedar aman dikonsumsi, yaitu sa'ibun syarabuhu, air yang cepat terserap masuk ke dalam tubuh, menyegarkan bagi tubuh karena molekul-molekul air yang sangat kecil. Air yang jenis inilah sa'ibun syarabuhu yang oleh para saintis mengatakan sebagai air alkali, atau wujud nyata air tersebut adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam, istilah Zam-Zam hanyalah penamaan dari orang-orang Arab. Ketika mereka melihat air itu berlimpah keluar, mereka mengatakan Zam-Zam, yang artinya air yang berlimpah. Tapi tatkala dilakukan riset penelitian tentang air Zam-Zam, ternyata air Zam-Zam itu adalah air alkali, air yang bersifat alkali, lalu molekulnya sangat kecil, antioksidan. Karena itulah kemudian air Zam-Zam sangat baik untuk kesehatan. Dan juga boleh, atau dalam riwayat boleh diminum dalam keadaan berdiri dan aman bagi tubuh karena molekulnya yang sangat kecil, begitu diminum cepat terserap masuk ke dalam tubuh sehingga aman dikonsumsi dalam keadaan berdiri. Walau kemudian seutama-utamanya adalah kita minum dalam keadaan duduk, namun beberapa riwayat menyebutkan Nabi minum dalam keadaan berdiri. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum, itu adalah pembagian air di dalam Al-Quran. Lalu kemudian kita masuk pada pelajaran yang ketiga, yaitu tentang asyurut as-sihah fi syarbil ma'. Syarat-syarat penting, syarat-syarat yang ditegaskan di dalam Al-Quran tentang bagaimana kita meminum air. Yang pertama adalah Allah memerintahkan kita untuk minum air sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jangan berlebih-lebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Surat Al-A'raf ayat 31. Allah menyuruh kita makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ini bisa berlebihan ke atas dan bisa berlebihan ke bawah. Atau minum terlalu banyak atau minum terlalu sedikit tidak boleh. Minumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Lalu kemudian para pakar atau medis telah memberitahukan kepada kita tentang kebutuhan tubuh terhadap air adalah berdasarkan berat tubuh. Berdasarkan berat tubuh. Untuk setiap berat tubuh 25 kg, minumlah 1 liter air. Jadi kalau berat tubuh kita 50 kg, minumlah dalam sehari 2 liter air. Jangan kurang, terlalu kurang, dan jangan juga sampai melewati batas kesanggupan kita. Lalu kemudian syarat yang kedua, Allah mengatakan wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kita disuruh oleh Allah untuk pastikan apa yang kita minum itu halal secara zat dan halal cara mendapatkannya. Jangan minum sesuatu yang haram dan jangan mendapatkan rezeki dari jalan yang haram. Lalu kemudian petunjuk yang ketiga adalah hendaklah kita minum air thayyib, air yang terbaik, air yang terbaik. Nah, bagaimana kita mengetahui air itu baik? Sebab banyak air yang kita dapatkan dengan cara yang halal, tapi belum tentu baik. Sebab Al-Quran tadi menyebutkan ada air yang pH-nya asam, ada air yang terlalu asam, tidak layak diminum. Yang diperintahkan, direkomendasikan diminum air furat, yaitu air yang ber-pH minimal 7 dan lebih baik lagi di atas 7. Contohnya adalah air Zam-Zam. Lalu bagaimana mengetahui air itu aman dikonsumsi, bahkan layak dikonsumsi? Disinilah membutuhkan sains atau ilmu. Sebab para ulama mengatakan fasya'nu an naqula ilman al-khabar as-sadiq wal bahthu al-muhaqqaq, bahwa yang layak dijadikan sebagai sandaran, sebagai ilmu supaya kita tidak ragu di dalam mengamalkannya, yaitu beramal berdasarkan petunjuk Al-Quran dan beramal berdasarkan hasil penelitian, hasil riset, dan diantaranya adalah hasil sains.
bahwa sains memberitahukan kepada kita air itu dapat diketahui baik atau tidak, diantaranya dengan mengetahui potensial hidrogen pada air tersebut. Mudah-mudahan nanti dari tim Energi Indonesia bisa mendemonstrasikan bagaimana mengenali air itu baik atau tidak. Namun yang patut bergembira dan bersyukur pada hari ini adalah santri-santri kita yang telah menghafal Al-Quran dan digraduasi pada hari ini akan mendapatkan hadiah berupa mesin Kangen Water, di mana mesin ini mampu menghasilkan air terbaik secara sains, air yang mendekati kualitasnya dengan air Zam-Zam, sehingga kita yang mungkin kesulitan untuk mengkonsumsi air Zam-Zam setiap hari, insya Allah kita telah memiliki mesin yang menghasilkan air mendekati kualitas air Zam-Zam, sehingga semoga itu menjadi wasilah kesehatan bagi santri-santri kita, bagi orang tua, dan tentu ini adalah berkah dari menghafal Al-Quran. Pelajaran terakhir yang ingin kami sampaikan adalah ad-durus al-muhimmah yata'allaq bi taqwiyati bina'il anasiril mahan. Bahwa yang ingin kami sampaikan pada pelajaran terakhir ini adalah filosofi air untuk membangun atau menguatkan unsur-unsur penting di dalam mahan. Namun al-anasirul lati aqsiduha, tetapi unsur-unsur penting yang kami maksudkan di sini adalah al-mudarrisun, at-tullabu, wal walidun, yaitu para guru, para ustadz, para santri-santri, dan juga para orang tua. Maka yang pertama ingin kami sampaikan filosofi air untuk para guru, untuk para ustadz, para mudarris, bahwa dalam dunia pendidikan al-madatu muhimmah, materi itu sangat penting. Akan tetapi at-thariqah ahammu minal maddah. Tetapi metode atau cara pengajaran itu lebih penting dari materi, lebih penting dari kurikulum. At-thariqatul muhimmah, metode memang penting. Akan tetapi ahammu minat thariqah al-mudarrisun. Tetapi yang lebih penting daripada metode itu adalah para guru itu sendiri. Wa ahammu minal mudarrisin ruhul mudarris. Tetapi yang lebih penting dari para guru itu adalah ruh spiritual para mudarris, spiritual para guru. Dan spiritual yang sangat penting pada guru itu adalah ikhlasun niyah, niat yang tulus, niat yang ikhlas di dalam mengajarkan Al-Quran. Ambillah pelajaran, lihat bangunan yang megah ini, lihat bangunan yang kokoh ini. Ketika kita menempelkan tangan kita di dinding-dinding bangunan ini, kita merasakan ada unsur-unsur keras padanya. Ada pasir, ada tanahnya, ada batu-batunya, ada besinya. Tetapi yakinilah, unsur-unsur keras ini tidak akan pernah bisa menyatu kecuali dengan adanya air. Namun tatkala bangunan ini telah berdiri megah, telah kokoh, orang mengagumi batunya, mengagumi besinya, mengagumi pasirnya, orang melupakan air. Airlah yang menyatukan semua unsur-unsur keras, unsur-unsur padat ini. Itulah arti dari ketulusan dan keikhlasan. Setelah terlihatnya para santri-santri kita yang telah menjadi hafiz Al-Quran, orang-orang akan kagum dengan mereka, kehebatan mereka, kecerdasan mereka, kuatnya hafalan mereka. Orang-orang merupakan guru-guru yang menjadi orang yang sangat berjasa dalam melahirkan para santri-santri penghafal Al-Quran. Maka karena itulah kemudian hendaklah kita banyak mendoakan guru-guru kita yang telah ikhlas dan tulus mengajarkan Al-Quran. Lalu kemudian untuk para santri kita, mereka ini memiliki potensi yang besar. Mereka ini adalah orang-orang yang disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 54 tentang berpadunya dua kekuatan, kekuatan fikriyah dan kekuatan jasadiyah. Itulah masa muda, berpadu pada mereka kekuatan berpikir dan kekuatan secara fisik. Maka potensi yang besar ini
bagaikan air yang terus mengalir. Maka hendaklah kemudian potensi ini mengalir pada muara yang benar, muara yang tepat, yaitu dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan gunakanlah segala potensi-potensi wasilah-wasilah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka kunasehatkan bagi para santri, baik yang telah akan digraduasi pada hari ini atau yang insya Allah akan menyusul pada tahun mendatang, bahwa di dalam menghafal Al-Quran memang ada tantangannya, memang ada kesulitannya, memang ada rintangannya, banyak onak dan durinya. Tapi bergeraklah seperti air yang mengalir, tatkala terhalang dan terbendung dengan sesuatu, air tidak berhenti. Dia terus mencari celah untuk bisa menerobos. Jika tidak, terus dia bersabar hingga mampu melampaui tantangan dan halangan itu. Jadilah seperti air yang terus mengalir. Dan kunasihatkan bagi diri kami dan juga bagi para orang tua, bahwa kalau anak kita bagaikan air yang mengalir, jadilah orang tua yang mempersiapkan aliran-aliran terbaik untuk mereka. Buatlah jalan-jalan yang terbaik agar kekuatan mereka terarahkan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Maka bimbinglah mereka, antarkanlah mereka ke mahat-mahat tahfiz Al-Quran. Dukung mereka, motivasi mereka untuk menjadi penghafal Al-Quran. Karena dengan apabila di antara keluarga kita ada yang satu hafiz Al-Quran, satu orang hafiz bisa menarik 10 orang keluarganya masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam dan mematikan kita sebagai seorang muslim. Semoga pertambahan usia kita hari ke harinya disertai dengan bertambah ilmu, bertambah amal soleh, dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Samsul Basri Sultan tadi dapat memberi satu inspirasi kepada kita semua. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya ialah pengisytiharan graduasi tahun 2022. Untuk itu, dipersilakan Ustaz Sulaiman bin Yusuf, Pengetua MTKQ, untuk mengisytiharkan pembukaan majlis graduasi MTKQ bagi menyempurnakan ada istiadat pembukaan majlis graduasi. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Ustaz Sulaiman bin Yusuf untuk mengisytiharkan pembukaan majlis graduasi MTKQ.